Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 hari ini. Hari ini umat Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari raya ini biasa dirayakan minggu pertama setelah perayaan Pentakosta. Tritunggal Maha Kudus atau yang juga dikenal sebagai Trinitas dalam Kristen adalah salah satu topik yang bisa dibilang sering kali diperdebatkan dalam masyarakat kita, baik kalangan di luar maupun kalangan kita sendiri sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena pemahaman Tritunggal, Trinitas ini adalah sangatlah jauh dari jangkauan pemikiran kita. Kita sebagai seorang manusia memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas akan Tuhan dan segala rancangannya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, Tritunggal Maha Kudus bisa dianalogikan dengan hal-hal yang lainnya. Ambil saja contohnya sebagai matahari. Matahari dapat memancarkan energi panas dan membantu menyinari bumi. Bagaimanapun juga mataharilah tetap satu matahari, walaupun ia memiliki dua fungsi yang berbeda. Dan saya menerangkan Tritunggal atau Trinitas kepada cucu saya yang masih kecil dengan sangat sederhana sekali. Dia sebagai cucu kalau memanggil saya adalah Opa, sedangkan maminya memanggil saya dengan sebutan Papa. Dan orang lain memanggil saya Sutrisno. Walaupun ada panggilan 3 nama, Opa, Papa, Sutrisno, tapi saya tetaplah satu, yaitu Sutrisno. Tentunya akan ada perbedaan persepsi dan cara pandang ataupun cara pikir mengenai hal ini. Tetapi yang pasti, Allah Bapa telah mengutus Yesus Kristus sebagai pernyataan akan dirinya sendiri yang membuat kita mempercayai akan Tritunggal Maha Kudus. Tri berarti 3 dan tunggal berarti menjadi satu. Ketika pribadi yang ada dalam Tritunggal Maha Kudus adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus merupakan satu kesatuan. Pertanyaannya bagi diri kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik yang percaya akan Yesus adalah Tuhan dan adalah utusan Allah Bapa, percayakah kita akan Tritunggal Trinitas ini? Dengan iman kita percaya bahwa Allah itu Esa. Allah yang kita imani itu Esa atau satu, tetapi dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai seorang Katolik, kepercayaan kita akan Tritunggal kita nyatakan dalam awal dan akhir doa dengan membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Dalam setiap Ekaristi, kita pun selalu mengucapkan kredo, aku percaya. Walaupun masih banyak orang Kristen tak memahami akan isi kredo, kita harus mengikuti perkataan Santo Anselmus. Credo ut intelligam, artinya aku percaya supaya aku mengerti. Banyak kali kita menuntut untuk dapat mengerti lebih dahulu baru percaya. Ternyata Tuhan mengendaki supaya kita mengimani dan percaya supaya dapat mengerti rahasia Allah. Tuhan Allah Tritunggal masuk dalam misteri iman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih,
dalam perayaan hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, mau mengajak kita semua untuk merenungkan agar kita semakin dalam untuk dua hal berikut ini. Yang pertama, kita menyembah Allah yang tidak sendirian, melainkan seorang Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah satu komunitas, satu kesatuan. Ini haruslah menjadi dasar bagi persekutuan setiap orang percaya, bukan hanya sekedar model saja. Kedua, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih lain yang sempurna seperti kasih Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, kita mau percaya untuk memahami dan mengerti, bukan mengerti untuk percaya. Dan biarlah kita boleh selalu mengenang akan Tritunggal Maha Kudus ini dengan selalu membuat tanda salib, di mana tanda salib sebagai pembawa cinta untuk sesama, dan juga mau selalu mengucapkan credo sebagai kepercayaan kita. Dan biarlah dalam perenungan ini kita semakin percaya dan akan semakin mengerti akan pribadi Allah Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu kesatuan dalam Tritunggal Maha Kudus bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Semoga kami selalu berusaha untuk dapat sebagai pembawa dan tanda cinta kasih kepada sesama yang lain. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.